Shalom, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali boleh kembali menyapa saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi STT Baptis Bandung yang tentu saja saya doakan supaya kondisi saudara semakin hari semakin baik dan ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih ya buat kalian yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kalian pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur karena semua kebaikan dan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu dari tempat ini dan juga para mahasiswa yang ada di Bandung, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka untuk memahami firman ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini merupakan satu rangkaian kisah menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kisah rangkaian Natal yang seringkali dikutip dalam khotbah-khotbah di gereja-gereja. Nah, oleh karena itu mari kita akan memperhatikan sekali lagi Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Silahkan saudara untuk memperhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan membantu membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, kalau kita memperhatikan Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 15, ini mengisahkan tentang Sakaria dan Elisabet. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mereka adalah orang tua Yohanes Pembaptis yang nantinya, kalau saudara nanti perhatikan ayat selanjutnya, dia akan merintis kedatangan Tuhan Yesus Kristus, merintis jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Kisah ini menjadi penting pada masa-masa menjelang Natal, karena penampakan malaikat memberitahukan kelahiran putranya menjadi pembuka Injil Lukas, saudara. Ya, Injil Lukas dibuka dengan kisah ini, dan ini sungguh menarik sekali. Nah, Sakaria dan Elisabet, kita akan fokus kepada dua suami istri ini. Sakaria dan Elisabet tidak memiliki anak, usia mereka sudah lanjut. Bahkan Alkitab memberitahu bahwa Elisabet itu mandul. Nah, selama ini mereka terus berdoa, saudara. Mereka terus berdoa, mereka terus bergumul memohon kepada Tuhan.
Dan ternyata sampai dengan usia mereka yang lanjut, Tuhan tidak memberikan seorang anak. Pada masa itu, orang yang tidak memiliki anak itu adalah sebuah aib, karena mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada dosa yang mereka lakukan. Itu pandangan orang-orang bagi keluarga-keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Nah saudara, pada akhirnya ketika Sakaria bertugas di rumah Tuhan, di bait suci, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Sakaria yang sedang bertugas itu. Saudara nanti bisa membaca keseluruhan dari nas ini. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Pada masa tua mereka, Tuhan mengabulkan doa mereka ketika mungkin sudah tidak ada harapan dan sepertinya sesuatu hal yang mustahil bagi mereka. Karena mereka sudah tua dan Elisabeth sudah mandi. Nah, ketika kita mempelajari bagian ini, mari kita akan melihat 3 kebenaran penting mengapa atau bagaimana Tuhan mengabulkan doa mereka. Oleh karena itu, khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul Doa yang Dikabulkan Tuhan. Nah, pertama saudara, mari kita akan memperhatikan. Pertama, bagaimana doa supaya dikabulkan? Walaupun mungkin waktunya lebih lama atau kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi bagaimana supaya doa dikabulkan oleh Tuhan? Pertama saudara, hidup dalam kesalehan. Saudara perhatikan dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-6, Alkitab memberitahu kepada kita keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini satu informasi yang luar biasa. Sakaria dan Elisabeth, suami istri ini adalah orang yang saleh, adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup dalam ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Mereka memang tidak memiliki anak. Tapi yang menarik adalah mereka tidak kecewa dengan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Mereka tetap menjalankan kesalehannya. Mereka tetap menjalankan kehidupan rohaninya dengan berfokus kepada hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Ya, banyak dari orang-orang percaya, ketika doa-doanya tidak dikabulkan Tuhan, ketika doa-doanya tidak diberikan oleh Tuhan, maka banyak orang yang kecewa dan menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau mungkin mereka menjauh dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan bagian ini. Sakaria dan Elisabeth adalah imam atau mungkin pendeta ya, kalau pada masa sekarang ini. Mereka dituntut untuk menjadi teladan. Ketika keteladanan itu ditunjukkan, itu akan membuat orang diberkati dalam hidupnya. Nah, ketika doa-doa mereka tidak dikabulkan Tuhan bertahun-tahun, saya rasa bertahun-tahun karena Alkitab memberitahukan bahwa usia mereka sudah lanjut. Mungkin usianya sudah 60 sampai 65 tahun. Atau mungkin lebih. Mereka terus berdoa supaya diberikan anak, tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Tapi ketika Sakaria dan Elisabeth menjalankan hidupnya, Alkitab memberitahu kepada kita keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu artinya apa? Melakukan firman Tuhan sampai hal-hal yang paling detail. Ya, saya rasa demikian juga dengan kita. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan.
Mungkin ada doa-doa kita yang kita naikkan, kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Meski kesulitan menimpa kita, tetaplah hidup dalam kebenaran. Turutilah firman Tuhan dan hiduplah dalam ketetapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita terus bergumul dengan situasi, lingkungan, dan keadaan yang tidak kondusif. Saya mengajak saudara sekalian, mahasiswa STT Baptis Bandung, supaya kalian tetap menjaga kesalehan, tetap menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan, dan juga ketetapan Tuhan. Hidup tidak selalu mudah, terkadang berat, tetapi ketika kita hidup saleh, menyenangkan hati Yesus Kristus, berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Yesus Kristus, maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Yang kedua adalah setia dalam pelayanan. Ya, setia dalam pelayanan. Jangan menjadi setia karena ada motivasi. Banyak orang yang setia dalam pelayanan karena modus, memiliki akal bulus, karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini akan terbukti ketika tidak mendapatkan sesuatu. Akan teruji apakah dia akan tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Zakaria dan Elisabet, Alkitab beritahu kepada kita adalah imam yang sewaktu-waktu bertugas di bait suci sesuai dengan hasil undian. Jumlah imam pada waktu itu sangat banyak, saudara. Sehingga mereka harus bergiliran untuk melayani, apalagi untuk bisa masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan nanti akan tiba pada waktunya, saya akan melayani di situ. Tapi Zakaria melakukan, saya yakin dan percaya Zakaria melakukan pelayanan-pelayanan yang kecil sebelum dia dipercayakan Tuhan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan yang besar, yaitu membakar ukupan. Nah, saudara, ini juga memberi pelajaran kepada kita supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan memberikan kepada kita langsung pelayanan yang besar. Mungkin saudara harus menerima atau harus melakukan pelayanan-pelayanan yang kecil, pelayanan-pelayanan yang biasa-biasa saja, pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak terlihat, pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak dipuji orang. Tetapi ketika kita setia dalam pelayanan-pelayanan seperti itu, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Saudara, saya ingin bersaksi kepada saudara sekalian. Saya ketika masih mahasiswa seperti saudara, pelayanan-pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saya itu saya kerjakan. Membersihkan gereja, ya, menata rumah pendeta, merapikan buku-bukunya pendeta, lalu membersihkan kampus. Itu saya lakukan. Dan Tuhan berikan tanggung jawab pelayanan-pelayanan yang semakin lama, semakin besar, bahkan sampai hari ini. Bahkan terkadang sampai akhirnya saya harus meninggalkan pelayanan yang ini supaya bisa fokus kepada pelayanan yang lain, supaya hasilnya lebih maksimal. Doa Elisabet dan Zakaria dikabulkan Tuhan karena kesetiaan mereka mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Demikian juga dengan saudara sekalian. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan hati saudara, tetaplah berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus percayakan pelayanan-pelayanan yang kecil, pelayanan-pelayanan yang biasa-biasa saja, lakukan dengan setia, lakukan dengan tekun, lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti saudara akan percayakan
hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat kehidupan Sakaria ini. Dia tetap setia. Dia tetap setia dalam pelayanan. Dia menanti dengan sabar sampai dia masuk ke ruang Maha Suci, ruang Maha Kudus, untuk membakar ukupan. Dan akhirnya malaikat Tuhan ada di situ dan bertemu dengannya dengan mengatakan, "Jangan takut, Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini yang kedua. Bagaimana supaya doa dikabulkan? Tetap setia dalam pelayanan. Yang ketiga, bagaimana supaya doa dikabulkan? Mari kita akan perhatikan. Yang ketiga adalah tekun berdoa. Ya, tekun berdoa. Tekun berdoa itu bukan berarti memaksa Tuhan, saudara. Ada orang yang doanya itu kayak memaksa Tuhan. Jadi tekun berdoa berbeda dengan memaksa Tuhan. Tetapi tekun berdoa itu terus-menerus berdoa dengan hati yang hancur, dengan kesungguhan, mengharapkan sesuatu terjadi. Ya, ketika kita punya pergumulan, Elisabet dan Sakaria, sekalian perhatikan, Elisabet dan Sakaria bertahun-tahun mereka berdoa supaya memiliki seorang anak, untuk meneruskan garis keturunan mereka, untuk meneruskan keimanan mereka, keimaman mereka. Mereka terus tekun berdoa. Mereka tidak punya anak, mereka tidak berhenti untuk terus berdoa. Mereka masih terus berharap akan adanya mujizat. Sama seperti Tuhan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Saudara perhatikan, mungkin Elisabet dan Sakaria ini mengingat cerita Abraham dan Sarah yang sampai masa usia mereka lanjut, sudah mati pucuk, tapi belum dikaruniai anak. Ya. Pada akhirnya kita tahu malaikat menampakkan diri kepada mereka, kepada Sakaria dan Elisabet. Lalu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Aduh, senang ya saudara kalau doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Senang sekali kalau doa kita dijawab oleh Tuhan. Ketika kami sekeluarga bergumul untuk tempat pelayanan itu 1 tahun, saudara. 1 tahun lebih. Mungkin hampir 2 tahun kami berdoa untuk bisa menggembalakan sebuah gereja. Ya. Ada banyak gereja kosong yang memanggil saya untuk berkhotbah, memanggil kami untuk pelayanan. Tiap minggu berkhotbah di beberapa gereja kosong. Saya mendoakan gereja-gereja itu supaya gereja-gereja itu memanggil kami jadi gembala sidang. Ya, harapannya kan begitu. Pemikiran kita begitu. Ada gereja yang kosong, gereja yang panggil, lalu berharap mereka akan mengundang kami menjadi gembala sidang. Tapi saudara, jalan Tuhan bukan jalanku, rencana Tuhan bukan rencanaku. Apa yang ku kehendaki tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi tetap kami berdoa supaya Tuhan menunjukkan sebuah tempat pelayanan untuk kami gembalakan. Yang luar biasa, Tuhan membawa kami jauh sekali ke timur. Jauh dari saudara pasti. Jauh ke timur, ke Papua. Sebuah tempat yang tidak secara spesifik, tidak secara khusus kita doakan. Tapi Tuhan taruh kami di tempat ini. Dan ternyata Tuhan berikan orang-orang yang banyak menolong kami pelayanan di tempat ini. Ketika saudara punya pergumulan, doa-doa saudara belum dijawab, saudara harus sabar. Tunggu waktunya, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Karena ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Setelah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, Sakaria dan Elisabet berdoa, akhirnya
doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya pada masa kini, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun doa-doa saudara belum dikabulkan oleh Tuhan. Hidup saudara mungkin sulit, tetaplah berdoa. Mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Zakaria dan Elisabet menantikan waktu yang begitu lama jawaban Tuhan untuk seorang anak. Meskipun demikian mereka tetap hidup saleh. Mereka tetap melayani dengan setia. Mereka tetap tekun berdoa. Demikian juga dengan kita. Sekalipun kita berdoa dan belum ada sesuatu yang terjadi, tetaplah hidup saleh. Tetaplah melayani dengan setia. Dan tetaplah berdoa. Sampai sesuatu terjadi. Tuhan akan mengabulkan doa kita sekalian. Mari sebagai umat percaya, terus giat hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Teruslah setia melayani dan berbagi kepada sesama. Tekunlah berdoa sampai sesuatu terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Bila firman ini akan menolong kami, untuk kami melanjutkan hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Berkatilah para mahasiswa, mahasiswi STT Baptis Bandung. Mereka yang sedang belajar, mereka yang sedang bergumul dengan pelayanannya, mereka yang sedang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan berkati. Mereka yang rindu doa-doanya dikabulkan. Oh Tuhan, tolong mereka. Mereka yang bergumul dengan semua permasalahan hidupnya, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan tolong supaya mereka menyelesaikan bagian mereka, sehingga mereka bisa merasakan campur tangan dan kasih Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, pelayanan, kesetiaan, dan kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang ada di Bandung, sehingga mereka akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus akan menolong saudara dalam kehidupan pelayanan saudara. Teruslah berdoa, tetap semangat, rajinlah melayani. Dan salam kami dari Papua, salam dari Bunda, salam dari Tian, Abi, dan Dion. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.